Maka dengan bijak pula oleh tradisi orang tua kita di masa lalu menjadikan hiburan anak-anak muda dalam bentuk dialog, namanya merukun, mesifut dan seumpamanya. Ya, merukun itu mulai dari dibentuk dua kelompok berhadap-hadapan dalam syair-syair Aceh. Yang satu kelompok bertanya rukun salat itu berapa, dijawab oleh kelompok yang kedua. Kemudian kelompok kedua bertanya rukun iman itu berapa, dijawab oleh kelompok yang satunya. Itu permainan anak muda di masa lalu. Jadi bukan skater, bukan pula dalam bentuk chip, dan tidak pula dalam bentuk game. Yang paling penting dari penjualan ini adalah setiap hasil keuntungan dari penjualan akan kita donasikan 10%-nya untuk sahabat-sahabat kita yang lebih membutuhkan. Perkusi Aceh Art mencetak 3 warna baju, warna putih, warna hitam, dan warna merah marun. Dan tulisan yang kami ambil pada sablon baju kaos ini yaitu When Allah with you, nobody can stop you. pada cetakan baju warna hitam boleh pilih dengan tinta putih, silver, dan emas, tergantung pilihan sahabat sekalian. Bagi sahabat yang ingin memilikinya bisa langsung ke Instagram Perkusi Aceh _store atau di nomor WhatsApp 0852 8000 8817. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas betapa akidah ini sangat memperhatikan amaliyah, aktivitas perbuatan dari seorang mukallaf, baik perbuatan itu fisik dari anggota badan ataukah perbuatan itu lisan, lidah berbentuk ucapan, apalagi yang berkaitan dengan niat yang tersembunyi di dalam batin, karena akidah dasarnya adalah tentang kepercayaan. Terkait dengan hal itu, maka seorang mukmin ketika meningkat amal ibadah, keimanannya akan naik. Ketika menurun kualitas dan kuantitas ibadah, maka keimanannya menurun. Dan karena itulah para ulama memposisikan keimanan itu pada 4 kategori. Ada yang imannya naik saja, ada imannya tidak naik dan tidak turun, ada yang imannya berfluktuasi, terjadi naik dan turun, dan ada yang imannya turun saja. Untuk kategori yang pertama, yang keimanannya naik saja adalah keimanan para nabi dan para rasul. Itu sudah pasti, keimanan mereka itu senantiasa meningkat dan mereka selalu di dalam usaha untuk menambah keyakinan, tidak terkecuali dalam bentuk uji coba, trial and errornya. Maka dalam surat Al-Baqarah bila kita perhatikan, dalam kasus Nabi Ibrahim alaihissalam,
beliau itu menguji Allah. Beliau katakan, dikutip oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbi arini kaifa tuhyil mautah, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan segala sesuatu yang telah mati. Maka kita luruskan dulu pemahaman secara bahasa. Mati disifatkan kepada makhluk hayawanat, benda makhluk hidup, biasanya kategori binatang, hayawan, termasuk kita manusia, yang jasadnya mempunyai ruh. Yang tidak punya ruh tidak disebut makhluk hidup. Cuma dalam ilmu pengetahuan dikembangkan, ternyata bukan hanya hayawanat, bukan hanya binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan pun dikategorikan sebagai makhluk hidup, karena pada tumbuh-tumbuhan tersebut ada ciri-ciri makhluk hidup yang disesuaikan dengan tuntutan ilmu pengetahuan, peka terhadap rangsangan, berkembang biak dan lain sebagainya. Tetapi dari sudut pandang agama, makhluk hidup yang dimaksud adalah hayawanat, binatang-binatang semuanya, mulai dari yang besar, ada hayawanul kubra, sampai binatang yang mikroorganisme, binatang yang kecil, mikroba, virus, bakteri dan lain sebagainya. Hanya di kalangan para ilmuwan timbul pertentangan terkait dengan virus ini, tidak terkecuali virus yang sedang marak sekarang ini, virus corona. Adakah dia makhluk hidup atau tidak? Karena kenyataannya virus itu menumpang pada inang yang hidup. Selama inangnya hidup, dia hidup, inangnya mati, dia mati. Itu teori ilmu pengetahuannya. Artinya berdasarkan teori tersebut, bila ada seorang manusia terkena virus corona, selama sah itu disebut virus, maka tidak mungkin virus itu bertahan hidup apabila orangnya sudah meninggal dunia. Dia harus berpindah kepada inang hidup yang lain. Maka perpindahannya itu dalam keadaan hidup. Jadi berdasarkan kita yang bodoh berbicara tentang ilmu pengetahuan alam ini, juga dari tulisan-tulisan para ahlinya, artinya orang yang sudah meninggal selesai. Maka para ahli di bidangnya pun menyatakan orang yang sudah meninggal dunia itu tidak akan mungkin menularkan virus corona kecuali apabila orang meninggal itu batuk. Maka menanti orang meninggal batuk ini sampai kiamat dunia pun tidak akan terjadi. Tapi entah bagaimana SOP dari kalangan mereka, bahkan orang yang sudah meninggal ini pun harus diantarkan dengan standar yang ketat, pakai SOP, baju hazmat dan lain sebagainya. Ini pertentangan dari pernyataan para ahli dengan praktek yang juga disyaratkan oleh para ahli. Jadi ketika Nabi Ibrahim katakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau hidupkan makhluk yang sudah mati. Pertanyaan Allah, qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah kamu tidak percaya? Ini pertanyaan dari Allah. Pertanyaan dari Allah bukan berarti Allah tidak tahu. Sama seperti ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa saat Nabi Musa sampai di lembah tua di Bukit Tursina, matilka biyaminika ya Musa, apa yang terdapat di tangan sebelah kananmu itu hai Musa? Di tangan kananmu itu apa? Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Pertanyaan ini lebih kepada untuk menyadarkan orang yang diajak bicara tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sama seperti kita juga, ada di antara kita yang kadang-kadang kehilangan benda yang justru melekat di tubuh kita. Pakai kacamata, dinaikkan ke atas kepalanya. Dalam perjalanan, ketika dia perlu kacamata, dia mencari-cari dalam tas, di mobil, di jok kendaraan, di atas meja. Capek dia cari-cari, bertanya, hai sona kalian kacamata alun. Lalu kawannya bertanya, nyana tu huleran pucit. Dia tidak jawab, kacamata itu ada di atas kepalamu. Tapi dia katakan, itu di atas kepalamu apa? Nah, apakah pertanyaan ini karena yang bertanya tidak tahu, atau untuk lebih menyadarkan yang bertanya bahwa itu ada pada dirinya? Nah, maka Allah bertanya,
awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim, apakah engkau tidak percaya? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bala, bukan tidak percaya wahai Tuhanku, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar hati saya ini tenang, agar saya merasa nyaman. Bayangkan, seorang nabi masih merasa perlu menguji kebenaran dari apa yang dia imani agar hatinya menjadi tenang. Ini menunjukkan bahwa keimanan itu harus terus dipupuk, harus terus diberikan nutrisi dalam bentuk amaliyah, kemudian ditingkatkan kapasitas keilmuannya, kualitas keilmuannya dengan terus mempertanyakan at-tasawulat. Makanya dengan bijak ulama-ulama di masa lalu membahasakan kajian tentang akidah itu dalam bentuk dialog. Maka dengan bijak pula oleh tradisi orang tua kita di masa lalu menjadikan hiburan anak-anak muda dalam bentuk dialog, namanya merukun, mesifut dan seumpamanya. Ya, merukun itu mulai dari dibentuk dua kelompok berhadap-hadapan dalam syair-syair Aceh, yang satu kelompok bertanya rukun salat itu berapa, dijawab oleh kelompok yang kedua, kemudian kelompok kedua bertanya rukun iman itu berapa, dijawab oleh kelompok yang satunya. Itu permainan anak muda di masa lalu. Jadi bukan skater, bukan pula dalam bentuk chip, dan tidak pula dalam bentuk game. Game namanya, karena game itu bahasa Inggris, permainan. Cuma karena bahasa Inggris ini lain baca lain tulis sampai ke bahasa Indonesia jadi games, dibaca gemas. Games, permainan. Cuma itulah bahasa-bahasa asing ini ketika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Aceh terjadi plesetan makna. Game, permainan. Tetapi ketika masuk ke dalam bahasa Aceh, game itu ternyata selesai. Akibat panena ka game. Ternyata game dalam bahasa Aceh menunjukkan maknanya sudah selesai. Atau doa-doa dalam bahasa Arab. Kita baca doa di dalam duduk antara dua sujud itu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu anni. Wa'fu anni ketika berbentuk mufrad, dan maafkanlah aku, wa'fu anni. Ketika berbentuk jamak dibaca menjadi wa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Tapi ternyata ketika diadopsi ke dalam bahasa Aceh, wa'fu anna ini artinya juga dekat-dekat dengan game. Selanjutnya, Bapak Bulan kemana? Hoka Bapak Bulan, panena ka wa'fu anna. Ya, ternyata wa'fu anna dalam bahasa Aceh artinya sudah meninggal dunia. Ka wa'fu anna. Jadi ini menunjukkan bahasa Inggris diadopsi ke bahasa Aceh, ke bahasa Indonesia berubah makna. Bahasa Arab, bahkan doa-doa pun diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi mengalami perubahan-perubahan makna. Nah, maka dulu tradisi kita berbentuk dialog demikian agar kapasitas keilmuan itu meningkat dan mengikat, sehingga cara termudah untuk belajar adalah menyusun soal. Jadi kalau kita ulang kembali tentang sejarah pendidikan kita, saya sangat yakin bahwa pelajaran yang sulit untuk kita lupakan adalah pelajaran yang ditanyakan di dalam ujian. Kenapa? Karena berbentuk pertanyaan dan kita perlu menjawab. Dan pengajian-pengajian seperti ini yang mengikat di dalam benak kita adalah saat terjadi diskusi dan tanya jawab. Makanya bahasa-bahasa Al-Quran itu untuk menguatkan ingatan umat tentang hal-hal yang memang sangat penting dibukalah dalam bentuk dialog. Was'al, tanyakanlah, was'alil qaryatan allati kanat hadiratal bahri wasu'ila, dan seterusnya. Juga demikian dalam hadis Nabi. Bismillah. Ketika Nabi ingin menegaskan sebuah persoalan kepada para sahabat, Nabi bertanya kepada sahabat tentang persoalan tersebut. Tidak langsung menjelaskan. Nabi tidak kepada sahabat itu katakan Islam itu apa, iman itu apa,
ihsan itu apa. Tidak langsung Nabi duduk katakan, wahai sahabat-sahabatku, Islam itu begini, iman itu begini, ihsan itu begini. Ketika sahabat tidak bertanya, Nabi tidak membahasakan dalam bentuk pertanyaan, karena ada hadis lain dalam bentuk pernyataan. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi hadis ini kurang berkesan pada para sahabat dalam pemaknaan, bukan dari sisi bahwa itu Nabi yang mengucapkan. Maka Allah utus malaikat Jibril untuk membangun dialog itu di hadapan para sahabat. Maka datanglah Jibril, duduk di hadapan Nabi, beradu lutut dengan lutut, wa wada'a yadayhi ala fakhidhaihi, dan orang laki-laki ini meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Ungkapan ini bahkan para ahli tafsir dan ahli bahasa Arab pun harus mengadopsi dua-dua makna. Wa wada'a yadayhi ala fakhidhaihi, yang datang malaikat ini dalam wujud seorang laki-laki, berbaju sangat putih, rambutnya sangat hitam, duduk di hadapan Nabi. Nabi juga laki-laki. Lalu disebutkan wa wada'a yadayhi ala fakhidhaihi, orang laki-laki yang berbaju putih ini meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Yang jadi pertanyaan, apakah yang laki-laki berbaju putih meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya sendiri, ataukah laki-laki yang berbaju putih ini meletakkan dua tangannya di atas dua paha Nabi? Karena dhamir kata ganti itu bisa kembali kepada laki-laki ini dan bisa kembali pada Nabi. Karena tidak ada murajjih, dalil lain yang memperkuat salah satu dari kedua makna, akhirnya para ulama memilih untuk membenarkan keduanya dengan dua kemungkinan. Diambil kemungkinan yang pertama, wada'a yadayhi ala fakhidhaihi, dia letakkan dua tangannya di atas dua pahanya sendiri, kahayatil muta'addib, seperti sikap orang yang sopan. Orang yang sopan ketika duduk tangannya diletakkan di atas pahanya sendiri. Nah, kalau di TK itu katanya duduk anak soleh, langsung duduk jarawanat. Atau kemungkinan kedua, laki-laki yang berbaju putih ini meletakkan dua tangannya di atas dua paha Nabi, seperti orang yang sangat akrab. Diterima dua-duanya. Bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Dijawab oleh Nabi. Ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Dijawab oleh Nabi. Ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Dijawab oleh Nabi. Sampai yang terakhir, ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Dibangun dialog. Jadi seharusnya ketika itu selesai, pria ini pamit, sahabat itu dipenuhi dengan pertanyaan, siapa orang ini? Nekat sekali, begitu datang kita nggak kenal, langsung duduk di hadapan Nabi, beradu lutut, meletakkan tangan di atas pahanya. Siapa pria ini? Seharusnya Nabi langsung jawab di akhir pertemuan ketika pria ini bubar, itu adalah Jibril. Tapi Nabi tidak segera memberikan penjelasan. Kenapa? Menimbulkan rasa penasaran. Barulah setelah beberapa hari berlalu, Nabi bertemu kembali dengan perawi hadis ini, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Dimulai dengan pertanyaan lagi supaya timbul kesan, atadri manis sa'il, wahai Umar, ya Aba Hafsin, tahukah kamu siapa yang bertanya pada hari tersebut? Ada kamu tahu siapa yang bertanya? Seharusnya Nabi tinggal berikan jawaban saja, itu yang tadi baru pamit dari hadapan kita adalah Jibril datang bertanya. Tapi Nabi ingin memberikan kesan mendalam tersebut. Atadri manis sa'il. Secara khusus beliau bertemu dengan Umar, mengangkat lagi kasus tersebut. Tahukah kamu siapa yang bertanya hari tersebut? Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, dzaka Jibrilu atakum liyu'allimakum amra dinikum. Itu adalah Jibril yang secara khusus datang menemui kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang persoalan agama. Nah pertanyaannya, kalau memang itu kenyataan, kenapa tidak Jibril ketika datang di hari tersebut langsung buat perkenalan, saya Jibril, ketua kelas para malaikat, dapat tugas dari Allah untuk menjelaskan, tolong dicatat ya.
rukun iman sekian perkara, pulan, rukun Islam sekian perkara, rukun ihsan itu pulan, tanda-tanda kiamat pulan. Sungguh secara logika kita lebih menarik. Kenapa? Karena yang menyampaikan malaikat. Nggak pernah pada kasus sebelumnya ada malaikat berinteraksi dengan umat. Ini langsung malaikat datang, cuma tidak dalam rupa malaikat, dalam rupa seorang musafir, tapi tidak terlihat bekas perjalanan karena bajunya sangat putih, cemerlang. Kalaulah bukan musafir, seharusnya warga setempat, tapi tidak ada yang kenal, menunjukkan bukan warga setempat. Datang bertanya kepada Nabi, ini adab. Nah, maka menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan kita, agar kita terus mengkaji. Maka rasa ingin tahu menyebabkan ilmu itu terus berkembang. Jadi ini pentingnya amal. Islam memandang penting amal karena dengan amaliyah, dengan ubudiyah, dengan beribadah, keimanan kita itu akan naik, dia mendapatkan nutrisinya. Atau sebaliknya, ketika iman itu meningkat, amal kita meningkat, atau ketika amal meningkat, iman itu meningkat. Maka boleh salah satu dari keduanya. Ada kalanya tanpa sebab tertentu tiba-tiba kita termotivasi untuk beribadat, berarti iman kita sedang naik. Ada kalanya kita merasa malas untuk beribadat, jangan diperturutkan. Itu menunjukkan derajat iman sedang turun. Apabila disambut oleh sikap badan dan sikap mental kita malas beribadat, maka dia akan terus turun. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran tentang orang munafik. Mereka bukan tidak beribadat, orang munafik itu juga beribadat, tetapi ibadat mereka itu tidak didasari oleh semangat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk menunaikan salat, sikap mereka itu kusala, bermalas-malasan, sangyo sangken. Nah, maka terlihat kalau dalam praktek kita sekarang ini, mungkin pada salat tarawih yang paling mudah untuk kita deteksi. Karena salat tarawih itu begitu selesai salam, sebahagian ada zikir dan sholawat, sebahagian duduk istirahat sebentar, berdiri lagi, lanjut takbiratul ihram, salat berikutnya. Bagi orang yang semangat, nasyab, begitu imam bangkit, dia bangkit, karena ada fadilah selain dari fadilah di salat di masjid, selain dari fadilah salat berjamaah, selain dari fadilah salat di saf yang pertama, ada fadilah takbiratul ihram bersama-sama dengan imam. Begitu imam bangkit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, diikuti oleh makmum. Nah, pada salat tarawih kita melihat praktek-praktek yang ganjil ini. Imam bangkit berdiri takbiratul ihram untuk salat berikutnya, ada makmum itu melanjutkan duduk dulu, nah, sambil barangkali bertopang ke belakang atau berpangku lutut. Apa yang dia nanti? Amin. Waladdallin. Amin. Baru dia bangkit berdiri, Allahu Akbar. Kenapa? Menghemat waktu berdiri satu bacaan Fatihah. Maka alhamdulillah ya. Ini sebenarnya fenomena dari wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila bangkit untuk salat, mereka berdiri bermalas-malasan. Yura'unan nasa, tujuannya hanya untuk pamer kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir, tidak mengingat Allah, kalaupun ada hanya sedikit saja dalam salatnya itu. Ini digambarkan. Maka ketika iman kita turun, motivasi diri untuk semangat beribadat, dan untuk mendapatkan motivasi itu dibuatlah kiat-kiatnya, mulai dari bergaul dengan orang-orang yang taat, kemudian dilanjutkan dengan menjaga permainan di tempat-tempat yang memotivasi untuk kita giat dalam beribadah. Maka sampai keluar lagu itu tentang obat hati 5 perkara, bergaul dengan orang soleh, bangun malam untuk bertahajud, banyak membaca Al-Quran. Itu untuk motivasi kita untuk giat beribadah. Nah, menariknya, Al-Quran itu bagi orang yang paham sastra, membacanya saja sudah mendatangkan kelezatan.
Bagi orang yang paham makna, semakin dibaca semakin penasaran. Tapi ketika tidak paham kedua-duanya, seharusnya irama yang bagus menarik perhatian. Maka Nabi anjurkan, zayyinul qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian. Dipromosikan di dalam agama agar kita membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Dan itu memang instruksi dari Nabi. Ketika pertama kali turun perintah kumandang azan, Nabi suruh Bilal bin Rabah, bukan secara acak dan sembarangan. Ketika Nabi katakan, ud'u Bilalan murhu falyu'azzin, panggil Bilal, suruh dia untuk kumandangkan azan. Apa alasan logisnya? Fa innahu anda sautan minkum, karena Bilal itu suaranya lebih memanggil daripada suara kalian. Jadi bukan merdu, bukan lebih merdu, tetapi lebih memanggil. Karena merdu boleh jadi menyebabkan orang yang mendengar makin mengantuk. Maka ada suara yang memanggil, ada suara yang merdu. Ini dua perbedaan. Nabi tidak katakan suara Bilal itu ahsanu sautan minkum, tetapi anda itu dari kata-kata nidaun, panggilan. Anda lebih memanggil daripada suara kalian. Bayangkan muazzin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Mullah Umar dan lain sebagainya itu, rasanya kalau ikut musabaqah nggak pernah menang azan. Kalau ikut musabaqah azan, tetapi ternyata suara asli mereka dan rekaman suara mereka itu membangkitkan semangat orang lain untuk datang ke masjid. Begitu terdengar kumandang azan dengan suara mereka, di-share ulang di radio-radio di seluruh dunia, kita merasa terpanggil untuk datang. Ini namanya anda lebih merdu. Untuk ukuran penyanyi itu seharusnya suara merdu. Tapi ada penyanyi yang secara jujur mengakui bahwa suaranya itu sumbang. Dol sumbang namanya. Itu siapa katakan suaranya merdu. Tapi ketika suaranya berpadu dengan irama yang sesuai, enak mendengar. Ada yang nggak pakai bahasa Indonesia, suaranya yang sumbang itu disampaikan dalam bahasa Inggris, Iwan Fals namanya. Fals itu dalam bahasa Inggris sumbang. Andai kata suara Iwan Fals itu dikaji dalam kaitan seni suara, sungguh tidak masuk sama sekali untuk bisa menjadi seorang penyanyi. Tapi ternyata dia menjadi maestro, dia menjadi seorang hebat di bidangnya, legenda. Ini diakui. Maka bukan persoalan merdu tidak merdu, termasuklah kita sekarang. Saya ini termasuk jenis yang suaranya nauzubillah, beda begah kok mengkeroh dah dengar. Ketika dulu di awal-awal mengaji, menghafal matan alfiyah, matan zubat dan lain sebagainya, saya sampai kesal karena terdengar suara saya itu nggak nyaman sama sekali. Sampai akhirnya ketika menghafal Al-Quran, saya dapatkan irama yang sesuai dengan irama saya, dengan suara saya. Saya merasa nyaman, walaupun barangkali orang lain tidak merasa nyaman. Maka termasuklah pengajian-pengajian seperti ini direkam. Itu saya paling tidak suka untuk mendengar ulang, karena suara saya itu tidak layak tampil sama sekali. Kenapa? Karena memang tidak menarik untuk didengar. Tetapi ketika kita temukan format yang sesuai, orang enak mendengar. Ini persoalan tentang suara. Maka Nabi suruh Bilal, bukan karena suara Bilal merdu, fa innahu anda sautan minkum. Maka suara kita bukan tentang suara yang merdu, tetapi ketika orang yang kita ajak komunikasi, dia merasa dilibatkan, merasa diapresiasi, merasa terpanggil. Maka betapa banyak kawan-kawan yang suara merdu, saat kita berkomunikasi dengan mereka, rasanya ingin cepat-cepat pergi. Kenapa? Kita merasa tidak dihargai. Tapi betapa banyak kawan-kawan yang suaranya itu tidak layak tampil, ternyata kita nyaman berada di dekatnya, kita mau terus mendengarkan nasihat-nasihatnya. Kenapa? Karena kita merasa diapresiasi. Ini prinsip dasar. Maka dalam Islam diberikan amalan-amalan yang memotivasi kita untuk bisa menutrisi keimanan agar terus meningkat. Di dalam Islam, supaya akidah dan iman itu meningkat, kadang-kadang perlu uji coba, trial and error, sampai kita yakin ternyata janji Allah itu benar. Suatu ketika, sebenarnya saya tidak sedang menguji Allah saat itu.
tahun 2008 saya ke Jakarta dengan istri, seorang anak dan seorang adik. 1, 2, 3 orang setengah. Anak saya masih kecil, waktu itu baru berusia kurang dari 2 tahun ya, karena dia lahir 2006. Ketika akan pulang, karena tidak sanggup beli tiket pesawat, saya beli mobil second Corolla Grid. Hari Sabtu kami sepakat untuk berangkat pulang, itu akhir tahun 2008. Tahun barunya itu bertepatan dengan hari Selasa, tanggal 1 Januari 2009. Sabtu sore kami sudah keluar dari rumah kerabat, sudah dalam mobil, lalu saya ke ATM Bank Syariah Mandiri untuk mengambil uang sebatas sampai nyebrang ke Sumatera saja dulu, Rp600.000 untuk nyebrang saja dulu. Ketika uangnya keluar, kartunya nggak mau keluar, dan itu Sabtu sore nyangkut kartunya. Artinya uang yang saya miliki hanya Rp600.000. Setelah ganti oli, isi bahan bakar, tersisa uang Rp300.000. Saya bertanya ke istri, bertanya ke adik, dan seorang kawan yang lainnya ikut. Ini uang hanya Rp300.000. Uang ada di dalam rekening, tetapi ATM sudah ditelan oleh mesinnya. Kita tunda keberangkatan, nanti setelah kantor bank ini buka kita ambil lagi ATM-nya, tapi itu harus ditunda sampai dengan hari Rabu, sebab Minggu libur, Senin karena hari kejepit libur, Selasa tahun baru libur, Rabu baru buka. Atau kita lanjut perjalanan dengan uang yang salah kadar ini, kita tes sampai ke Aceh atau tidak. 300.000 dengan 600.000 udah bersih, 600.000 sampai ke Aceh atau tidak. Tahun 2008, bayangkan. Jadi akhirnya kami sepakat, tajak juga diubahlah semua rencana perjalanan, yang rencana nginap di hotel Fulan di provinsi Pulen, nanti makan di restoran Fulan, berubah menjadi beli nasi bungkus pinggir jalan dan tidur di SPBU. Setengah perjalanan di Pekanbaru, setelah isi bahan bakar, tersisa uang 50.000. Pekanbaru. Sampai di Duri, kebetulan ada kerabat istri singgah di sana. 50.000 itu dipakai untuk beli oleh-oleh. Dajak rumah gop biasalah, ada hak sangak sedikit. Habis 50.000, tinggal 20.000 lagi. Di tempat kerabat istri ini bisalah berutang uang 200.000 lagi. Isi bahan bakar sampai ke Medan. Sepanjang jalan itu saya putar otak, bagaimana sampai ke Aceh dengan modal sekecil-kecilnya. Ternyata sampai di Medan itu habis bahan bakar dan habis uang. Akhirnya keluarlah kreativitas. Kata orang tua, kalau sudah malas bekerja jangan malas berutang, katanya. Mulailah saya bergerilya, kira-kira siapa kawan yang bisa mempercayai saya untuk mengutangkan uang, ditransfer ke rekening yang kosong. Satunya lagi ada tabungan di Bank Aceh BPD waktu itu, tapi rekeningnya kosong, hanya ada kartu ATM. Kalau kita cabut, angin yang keluar, sama seperti PDAM di Banda Aceh. Setelah usaha gigih sana kemari, akhirnya berhasil. Ada kawan yang utangkan uang Rp1 juta, sampailah ke Aceh. Apa yang ingin kita tegaskan? Ini sebuah ujian. Saya dalam hal itu sedang menguji Allah Ta'ala. Ya Allah, kami sudah sepakat bahwa hari Sabtu sore ini berangkat pulang ke Aceh dengan mobil, dengan keluarga, adik dan kawan. Tapi ternyata diuji oleh Allah ketika menarik uang hanya 600.000 yang keluar, kartu ATM ditelan oleh mesin. Apakah perjalanan itu dibatalkan hanya karena tidak yakin Allah mampu menyampaikan, atau saya kembalikan kepada Allah, kalau Allah berkehendak tetap sampai walaupun uang hanya 600.000 dengan penyesuaian. Ternyata sampai dengan utang Rp1 juta. Baru saya percaya, ya Allah, ternyata ketika Allah berkehendak tetap itu akan terjadi. Itu contoh bahwa
dalam hidup kita perlu menguji Allah Ta'ala dalam batas yang mampu untuk kita imani. Nabi Ibrahim menguji Allah, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah perlihatkan kepadaku bagaimana engkau hidupkan makhluk yang telah mati. Allah bertanya, kamu nggak percaya wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, bukan tidak percaya ya Allah, tapi agar hati saya menjadi tenang. Apa saran Allah? Qala fakhuz arba'atan minat tayri, tangkap 4 ekor burung, fasurhunna ilaika, kemudian engkau sembelih, engkau cincang, engkau aduk, thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'ah, kemudian engkau perhatikan puncak-puncak bukit yang dekat denganmu, letakkan ala kulli jabalin, atas masing-masing bukit itu juz'ah, satu bahagian dari burung yang sudah dicincang jadi rujak. Ini tadi diaduk, kita nggak tahu jenis burungnya apa, pokoknya 4 ekor burung disembelih, dicincang, diaduk, lalu ditempatkan di masing-masing puncak bukit. Tsumma du'uhunna, setelah selesai engkau kembali ke posisimu, lalu panggil kembali burung-burung yang telah engkau sembelih yang 4 ekor ini. Ya'tinaka sa'ya, pasti burung itu akan datang kepadamu segera. Ditandai organ-organ burung itu dicampur aduk, dan ternyata burung itu datang. Ada hamba Allah yang lain, Uzair, dia berjalan melewati sebuah negeri yang khawiyatun ala urushiha, yang runtuh di atas kemegahannya, hasil dari perang saudara. Mayat bergelimpangan, mayat bangkai binatang bertumpuk-tumpuk. Dia bertanya, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, atau seperti seorang laki-laki yang berjalan melewati sebuah negeri yang sedang hancur berkeping-keping. Dia bertanya, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan semua yang telah mati ini. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atsah. Apa yang terjadi? Bukan Allah tunjukkan yang mati yang lain, tapi dia dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Summa ba'atsah, lalu dihidupkan kembali. Ketika hidup, Allah utus seorang malaikat untuk bertanya, qala kam labista, berapa lama kamu sudah tidur di sini? Tidak disebut tidur, labis, engkau menetap di sini berapa lama? Qala labistu yauman aw ba'dha yaumin, paling lama sehari atau boleh jadi setengah hari. Makna sehari itu kemarin siang saya berada di sini, tertidur, terbangun siang besoknya, sehari. Au ba'dha yaumin, atau sebahagian hari. Datang tadi tidur jam 1, terbangun mungkin sekitar jam 2 atau jam 3. Ba'dha yaumin. Malaikat yang datang dalam bentuk manusia ini katakan, qala bal labista mi'ata amin. Bukan setengah hari dan bukan sehari. Kamu sudah berada di sini selama 100 tahun. Kaget, bagaimana mungkin 100 tahun saya tidak berubah? Maka malaikat ini tunjukkan bukti. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Coba perhatikan dulu makanan yang engkau bawa dengan minuman. Dia jalan-jalan bawa bekal, mungkin nasi bungkus dalam bahasa kita, tapi orang Arab gak makan nasi. Lam yatasannah, tidak terpengaruh oleh waktu, tetap hangat seperti semula, air tidak berlumut, tetap hangat seperti semula. Padahal secara teori nasi itu hanya sekitar 1-2 hari basi, tapi ternyata nasi tidak berubah. Wandur ila himarika. Nah sekarang coba perhatikan tungganganmu, keledaimu. Walinaj'alaka ayatan linnas, agar kami jadikan engkau bukti bagi manusia. Ternyata keledai itu sudah tinggal tulang belulang, kulitnya habis, terurai dimakan tanah oleh bakteri, dagingnya habis, tinggal tulang yang belum habis. Bagaimana logika ilmu pengetahuan menjelaskan binatang yang mati sudah tinggal tulang belulang, sedangkan nasi dan air belum berubah? Padahal secara logika air dan nasi lebih dahulu basi, baru binatang itu mati. Ternyata Allah tahan perjalanan waktu pada air dan makanan. Allah berlakukan perjalanan waktu pada alam sekitarnya, kecuali pada dirinya. Barulah kemudian Allah kumpulkan tulang dengan tulang, direkat, kemudian diikat dengan daging, lalu dibungkus dengan kulit. Fa ansha'nahu khalqan akhara, lalu Allah ciptakan makhluk seperti semula.
Dia belum tahu durasi waktu kecuali pemberitahuan malaikat 100 tahun. Lalu dunia langit kembali tunggangannya, dia berjalan. Bayangkan kampung yang 100 tahun dulu perang saudara hancur berantakan, setelah 100 tahun Aceh saja yang luluh lantak dihantam tsunami, 5 tahun kembali seperti semula. Ini 100 tahun berjalan. Dia coba ingat-ingat memorinya sampai dia datang ke rumahnya kembali. Dalam sejarah tersebut, dalam tafsir, di rumah tersebut dia melihat ada seorang wanita tua. Dia tanya, rumah siapa ini? Ini rumah majikan saya, Uzair. Kemana dia? Sudah 100 tahun yang lalu berangkat dan gak ada berita lagi. Orang zaman dahulu usianya panjang-panjang. Kata anak muda yang datang, sayalah Uzair. Dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Au kalladzi marra ala qaryatin. Tapi pertanyaannya ini dijawab oleh Allah. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah hidupkan kembali semua yang telah mati ini? Maka tambah keyakinan dengan pertanyaan. Nah, masalahnya kita tidak sempat lagi bertanya. Yang bertanya pun tidak sempat lagi untuk mencari jawaban. Yang mendapatkan jawaban pun tidak sempat lagi untuk mentadabbur dari semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kondisi yang sederhana saja, seolah-olah iman itu tercerabut dari hati kita. Contoh sederhana, dalam masa pandemik dan COVID seperti ini, kita lupa bahwa tidak ada perkara yang terjadi di jagat raya ini kecuali atas izin Allah Ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian illa fi kitabin, kecuali sudah tersurat di dalam Alkitab, min qabli an nabra'aha, sebelum peristiwa itu berlaku. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu bagi Allah gampang saja, mudah saja. Tapi saat kita lihat keadaan hari ini, pemberitaan, kemudian langkah antisipasi, penanganan dan lain sebagainya, seolah-olah Allah tidak terlibat lagi. Maka semua langkah-langkah, tahapan-tahapan dari pemerintah itu tidak lagi ada sentuhan bahasa iman di dalamnya. Contoh sederhana yang kita ribut-ributkan kemarin ketika ada acara gebrak masker, Gema. Apa yang terjadi? Hanya dibangun sebuah slogan, ingat COVID, ingat masker. Tujuannya bagus, tetapi ketika tidak ada sentuhan keimanan, kita layak menggugat. Jadi ketika ingat COVID, ingat masker, ada masalah apa? Bukan ingat COVID pakai masker, ingat COVID, ingat masker, COVID, masker, COVID, masker, nggak pernah masalahnya. COVID, masker, COVID, masker. Lalu apa untungnya? Andai kata bahasanya benar, mungkin kita tidak menggugat. Ingat COVID, pakai masker. Oke, udah selesai menurut bahasa. Ini bukan disuruh pakai masker. Begitu teringat COVID, ingat masker. Hai COVID, kok masker. Itu kan menurut pemahaman bahasa secara harfiah. Lalu apa untungnya? Andai kata dibuat pendekatan keimanan, ingat COVID, ingat Allah, jangan lupa pakai masker. Enak, ada bertengku-tengku dari ceramah pilok cik. Tiba-tiba kita ajak semua khatib hari Jumat itu tolong sosialisasikan, ingat COVID, ingat masker. Tengku-tengku ke ilham dong. Ingat COVID, ingat masker. Muncullah persoalan yang lain. Apa persoalannya? Masker itu punya protokolnya sendiri. Per 4 jam wajib diganti. Per 4 jam wajib diganti, atau yang bisa cuci per 4 jam wajib dicuci. Nah, coba jawab masing-masing. Kira-kira sudah berapa jam gak dicuci-cuci? Dan sudah berapa hari? Satu. Yang kedua, dibentuk tim pecerok masker. Sangat tidak ada sentuhan agama sama sekali. Karena bahasa agama itu bahasa lembut. Pecerok itu nggak ada kelembutan sama sekali. Wak cara pegang kan kayak cerok. Pecerok masker. Nah, misalnya salah seorang di antara kita sedang berlalu lintas di jalan raya, tidak bawa masker. Kita dengan sepeda motor. Ketemu dengan tim pecerok itu di depan dan tidak ada pilihan untuk mundur. Lalu terlihatlah ada masker terbuang di jalan. Kira-kira apa solusinya? Langsung maju menghadapi tim pecerok dengan risiko didenda, atau berdamai dengan masker yang jatuh di jalan ini?
alah daripada dinda kagak ada coknya. Yang terjadi sekarang, masyarakat lebih takut kepada tim pencerok masker daripada virus yang melekat di masker tersebut. Kenapa? Karena yang sudah terlihat bahaya di depan mata tim pencerok ini. Masalah virus belum tentu terjadi. Ini ketika kita tidak patuh protokol agama. Makanya saya dari awal sudah ingatkan, melihat kondisi negeri kita seperti ini, sama persis bandingannya seperti terjadi kebakaran. Kita ini lebih sibuk untuk meniup asap daripada memadamkan api. Kita berbicara ini solusinya, padahal agama sudah tawarkan solusi karantina wilayah. Idza sami'tum bit-ta'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Bila kalian mendengar sebuah wabah terjadi di suatu negeri, jangan kalian masuk ke sana. Bila kalian mendengar sebuah wabah terjadi di suatu negeri dan kalian berada di sana, jangan keluar darinya. Itu solusi agama. Tapi ini tidak ada yang praktekkan. Kita sibuk dengan solusi-solusi yang lain, tidak akan pernah selesai. Sebagaimana orang berkeluarga, bila dia masuk dalam perkawinan itu dengan jalur-jalur Islam, datang melamar ke kerabatnya, lalu terjadi pernikahan secara Islami, berkeluarga menurut aturan Islami, persoalan apapun dalam keluarga itu Islam punya solusi. Oh ini ribut dengan mertua, kita ada solusi. Oh ini ribut dengan ipar, ada solusi. Semua ada solusi. Tapi masalahnya, dia tidak masuk ke dalam pernikahan ini dengan jalur Islam, masuk ke dalam pernikahan dengan jalur kuliah MBA, Merit by Accident, kecelakaan. Mbak Jaja drop dengan muda perkahwin, ribut. Lalu datang kepada para ulama, Abu, saya ada masalah dengan istri begini. Sulit untuk memberikan solusi karena jalur masuknya sudah salah. Maka hari ini di tengah berita-berita duka, bila melihat sisi positif, ada berita bahagia. Kemarin itu dan sedang hangat sekarang ini di Aceh Timur, di Birembayun, seorang wanita ibu muda dalam ancaman pemerkosaan, datang anaknya yang laki-laki baru berusia 9 tahun, memberikan pembelaan dan perlawanan sampai mati. Memandang dari sudut pandang negatif, buruk tat ke Acehnya. Baru beberapa waktu yang lalu beritanya di Banda Aceh, anak-anak 3 orang usia SD perempuan ditangkap, diperkosa oleh tukang dagang keliling. Beberapa hari kemudian dapat berita dari PD, 3 pasangan muda laki-laki dan perempuan kumpul kebo berzina 3 hari berturut-turut. Tiba-tiba dilanjutkan dengan berita di Birembayun, Aceh Timur, ada ibu muda diperkosa dan anaknya dibunuh. Nauzubillah. Melihat dari sudut pandang positif, apa kebahagiaan kita? Inilah Aceh. Ketika seorang anak melihat ibunya terancam diperkosa, dia bertindak walaupun taruhannya nyawa. Yang malunya kita, anak sudah berusaha melindungi orang tua, tapi banyak orang tua di Aceh membebaskan anaknya dipegang oleh pria-pria yang tidak bertanggung jawab. Kapu-karu juga laga-laga. Tidak ada orang tua yang asah parang untuk mengancam anak muda yang sentuh anak gadisnya. Ketika ada anak kecil 9 tahun yang sanggup terima sabetan pedang demi untuk melindungi ibunya. Lalu di mana tanggung jawab orang tua, ayah dan ibu, ketika tahu anak gadisnya dibawa oleh laki-laki, yang bahkan laki-laki ini jangankan fotokopi KTP dan kartu keluarga, bahkan namanya pun lupa ditanyakan. Kalau hilang nggak tahu mau cari kemana. Lalu kita ribut, ada bayi dibuang di pinggir jalan, kita hanya ribut nyandung bro akai manusia anak banyak bawah benih jalan. Kita tidak pernah ribut ketika melihat orang akan melakukan proses perbuatan zina yang berujung kepada lahir anak di luar nikah. Jadi kita hanya marah ujungnya saja, tiup asap-asap saja, tidak pernah ada substansi yang kita selesaikan. Ini kondisi kita sekarang. Maka ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi ini, iman kita hilang, panduan kita hilang. Padahal Nabi telah tegaskan, taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara, selama kalian berkomitmen berpegang teguh kepadanya, tidak akan sesat selama-lamanya. Ada masalah? Apa masalah? Di Aceh kekerasan terhadap perempuan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan lainnya tinggi sekali. Tanyakan kepada para ulama, apa solusinya? Ulama punya solusi. Apa solusinya? Yang pertama,
buat kajian keilmuan. Sibukkan anak muda itu dengan usaha, sibukkan anak muda tersebut dengan ilmu, kemudian ketika sudah mampu, kawinkan. Tapi ketika ditanya kepada negara, ini banyak sekali kasus hubungan seks di luar nikah sampai anak-anak lahir tanpa ayah. Apa solusi negara? Kalau tidak ada ayah yang sah, cari ayah biologis. Islam tidak mengenal ayah biologis. Kemudian dibuat aturannya, ketika makin banyak anak muda yang berpacaran dan berzina, solusi dari negara, usia pernikahan ditunda. Yang dulu perempuan boleh nikah usia 16, mungkin ke depan harus menikah di usia 21 tahun. Yang sekarang laki-laki boleh menikah usia 21, ke depan baru boleh menikah usia 25 tahun. Nyandum 21 mantan pedunggo ke Medina, tunda lagi. Pertimbangan pemerintah bagus, karena perempuan di bawah usia 18 belum siap untuk mendidik anak ataupun membangun keluarga. Laki-laki yang di bawah usia 21 tahun belum mampu bertanggung jawab. Pertimbangannya bagus, tetapi pertimbangan yang bagus tidak dilanjutkan dengan kebijakan yang bagus di belakangnya. Kalau usia pernikahan ditunda, seharusnya potensi untuk terjadi zina juga diperkecil, pergaulan bebas itu dibatasi, kemudian pendidikan diperketat, olahraga diaktifkan. Tapi ternyata pergaulan bebas makin bebas saja. Dan saya sangat sedih ketika kita di Banda Aceh, dan saya juga sampai pada derajat kecewa. Aceh itu konon jantung hatinya adalah kampus Darussalam, Kopelma, kota pelajar dan mahasiswa. Dan menurut analisa saya, analisa singkat saja, kerusakan akhlak yang terjadi di Aceh itu justru bermula dari jantung ini. Di kampung-kampung itu rasanya malu anak muda berboncengan dengan cewek yang bukan kerabatnya, yang bukan mahramnya. Di kampung-kampung itu malu anak gadis duduk ngangkang di belakang sepeda motor seorang laki-laki yang bukan suami, bukan mahramnya. Tapi ternyata sekarang ke pedalaman pun kita berjalan tetap sama. Kapan terjadi? Ketika yang dari kampung itu datang ke Banda Aceh, kuliah di UIN, kuliah di Unsyiyah, kuliah di Pantai-Kulu, di Muhammadiyah, di Serambi Mekah dan lain sebagainya. Mereka jauh dari orang tua. Mereka bebas mempraktekkan apa saja di sini karena tidak ada pemantauan sama sekali. Kena mencewek, kena wet pantauannya bebas. Ketika di sini sudah terbiasa bebas, pulang kampung, kebebasan yang ada di sini saat liburan dipraktekkan di kampung. Mungkin pertama terlanjur, lupa bahwa itu kampung, ruh mejak. Tapi karena satu dua pasangan muda-mudi ini berjalan berpeluk-pelukan di kampung di atas sepeda motor, tidak ada yang tegur, yang lain melihat hayu cit, permisifme, sikap memaafkan kita, lalu mulailah marak terjadi. Nauzubillah. Saya ingat dulu saat kuliah di IAIN waktu itu tahun 95, satu angkatan dengan Ustaz Marwan, kami sekali ikut ospek. Cuma beliau tidak mempan digertak oleh menwa. Beliau balas gertak menwa waktu itu. Apa yang terjadi? Waktu itu di depan Fakultas Tarbiyah itu ada yang jualan kios, di kios jualan buah-buahan. Saya pakai sepeda motor Astrea Star waktu itu. Ketika akan masuk kuliah, saya hidupkan sepeda motor. Tiba-tiba salah seorang mahasiswi ini langsung duduk di belakang sepeda motor saya. Mau kita tolak, kawan, tolak itu jangan, maksudnya kon tayak tolak harus ikut, karena orang Aceh ini tolak dengan tolak itu sama. Makanya saya perhatikan di pintu-pintu itu selalu tulis ditolak. Yang dalam tatamu kan ditolak. Mau kita katakan jangan, dia kawan. Mau kita lanjutkan, kita nggak nyaman. Bayangkan itu tahun 95. Yang cewek ini karena merasa satu kelas, satu unit, satu ruang, kawan nggak apa-apa, naik saja. Pelan-pelan sering waktu, akhirnya kita nyaman. Anak pupu. Yang berat itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga. 3 kali lewat, yang keempat nyaman. Alhamdulillah. Kita penasaran cari lagi, tolong dapatkan. Ini yang terjadi. Maka ketika orang tua dari kampung mengirim anaknya ke Banda Aceh atau kota-kota besar yang lain melanjutkan kuliah pendidikan di universitas terkemuka, yang kita dapatkan adalah ilmu, yang kita hilangkan adalah adab. Dulu orang tua ketika anaknya merantau, pesannya satu saja, nak, jangan bikin malu keluarga.
terserah kamu melakukan apa saja, yang penting jangan bikin malu keluarga. Anaknya berpikir, kalau ini saya lakukan, kira-kira kalau nanti ketahuan orang tua saya malu atau tidak? Oh malu, kalau begitu jangan saya lakukan. Sekarang pesan tentang malu itu tidak ada lagi. Orang tua sekarang ketika melepaskan anaknya kuliah, harapannya satu, nak, usahakan IPK-nya tinggi. Caranya terserah, mau nyontek, mau bayar orang lain, yang penting IPK-nya tinggi. Malu diabaikan. Kenapa? Karena sekarang berlomba-lomba untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan malu. Maka na'udzubillah, kehadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, maka saya diskusikan dengan beberapa orang yang saat itu menjabat rektor. Ternyata sampai sekarang itu tidak berjalan. Dalam ceramah hari Rabu dulu ketika masih aktif di masjid kampus, saya katakan, untuk menjadikan Banda Aceh ini Islami, sebenarnya tinggal dimulai dari kampus saja. Kalaulah rektor-rektor itu sepakat, rektor Unsyah, rektor UIN, rektor Pantikulu, Serambi Mekah, Unida, kemudian Muhammadiyah dan lainnya sepakat, atau yang di Darussalam saja dulu, setiap mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di tempat kami tidak boleh kedapatan berboncengan dengan pria yang bukan suami dan bukan mahram, walaupun di luar kampus. Kalau kedapatan, jangan pernah mengharapkan nilai A. Diberikan kewenangan tersebut. Itu insya Allah setengah wajah Banda Aceh itu sudah Islami. Kalau rektor tidak mau, turun pada tingkat dekan. Siapapun yang kuliah di fakultas saya, bila ketahuan berboncengan laki-laki dan perempuan bukan mahram dan bukan suami istri, jangan pernah mengharapkan nilai A. Kalau dekan tidak mampu, turun pada tingkat ketua jurusan. Bila tidak, kepada ketua prodi. Bila tidak, setiap dosen katakan, siapapun mahasiswa dan mahasiswi yang ambil mata kuliah pada saya, kalau kedapatan berdua-duaan sepeda motor laki-laki dan perempuan berboncengan yang bukan mahram dan suami istri, jangan pernah berharap mendapatkan nilai A. Ada kewenangan tersebut, tapi tidak kita jalankan. Maka dalam ceramah itu saya angkat lagi, mungkin kita khawatir bahwa dengan menerapkan peraturan begini akan digugat melalui Kementerian Hukum dan HAM. Ini melanggar HAM. Saya sudah kuliah dengan baik, menjawab pertanyaan ujian dengan baik, skripsi, tesis, disertasi dengan baik, tapi kenapa tidak diluluskan? Oh, karena kamu pacaran. Itu melanggar HAM. Kalaulah pendidikan sudah tidak boleh mengurus akhlak, maka bubarkan kampus itu. Kalau pendidikan hanya untuk mencari nilai yang tertera di atas kertas, lalu pikir-pikir HAM lewetnya, akhlak gak ada hujung. Di pesantren itu masih tetap dijaga. Jangankan anak-anak, orang tuanya yang berkunjung kita urus. Bapak dan ibu yang anaknya belajar di pesantren kami, bila datang ingin berkunjung, mohon maaf, jangan yang perempuan pakai celana panjang. Walaupun orang tuanya dari rumah pakai celana panjang yang perempuan, itu dekat-dekat pesantren dia berhenti pakai kain sarung dulu. Kenapa? Karena kepentingannya ada pada kita. Kalau dia tidak setuju, oke, silahkan ambil anak Anda bawa pulang. Bagaimana kami mendidik anak Anda sedangkan Anda sebagai orang tua tidak siap untuk mendidik anak? Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang gugat pesantren. Nah, kenapa tidak kita lanjutkan pada tingkat kampus pembinaan akhlak agar hanalehi yang bajeng dalam kondisi demikian rupa? Inilah persoalan kita sekarang. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita yang dititipkan amanah oleh Allah mendapatkan anak gadis, jaga dengan baik, jangan lepaskan kepada pria-pria yang tidak bertanggung jawab, kecuali sampai dia berani datang di depan untuk ijab dan qabul, serahkan hidup dan matinya kepada pria tersebut. Namun na'udzubillah, ternyata hampir setiap siaran stasiun radio yang saya pantau di Banda Aceh menganggap pacaran itu masalah biasa, tidak terkecuali radio Baitur Rahman, radio Masjid Raya Baitur Rahman. Itu malam Sabtu dan malam Minggu kita pantau, tetap pertanyaan dengan siapa, kapan cewek pacaran, bahkan bahasa pacaran itu tanpa beban diucapkan dari radio-radio dakwah seperti ini. Nauzubillah, itu menjadi PR bagi kita. Maka hal-hal yang buruk bahasakan dengan buruk agar orang tahu bahwa perilaku itu adalah buruk. Maka mudah-mudahan dengan demikian kita akan menjaga generasi ini dan negeri ini menjadi lebih baik lagi, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita padakan kajian sampai di sini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين رب العالمين. هدنا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.